Masuk pengen menghabisi Islam. Ini sangat mengerikan sekali. Sebetulnya harus kita lawan, tapi bagaimana ya? Apakah kita sudah terbiasa dengan makan haram, apalagi itu orang NU itu ya, PBNU itu sudah sering makan haram, melawan agama, melawan habaib, termasuk masih saudara saya Yahya Sakuf membenci habaib. Na'udzubillah min, ya, itu bagaimana ya? Memang sudah wataknya begitu. Kebanyakan makan haram ya, mulai dari zaman Gus Dur. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Gus Najih bilang PBNU sudah kebanyakan makan uang haram dari zaman Gus Dur. Seorang ulama dari organisasi yang dinamai NU Garis Lurus, Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, menyebutkan bahwa PBNU sudah kebanyakan makan uang haram sejak zaman Gus Dur. Dirinya menyatakan bahwa PBNU sering melawan Habib dan juga agama. Hal tersebut disebabkan dari kebiasaan memakan uang haram. Ingin menghabisi Islam ini sangat mengerikan sekali, ujar Gus Najih dalam sebuah video yang diunggah di channel YouTube NU Garis Lurus pada Senin 28 Februari 2022 dengan judul PBNU sudah kebanyakan makan uang haram sejak Gus Dur. Sebetulnya harus kita lawan, tapi bagaimana ya? Apakah kita sudah terbiasa dengan makan haram? Ujar Gus Najih. Apalagi itu orang NU itu ya. PBNU itu sudah sering makan uang haram. Ujar Gus Najih. Melawan agama, melawan habaib. Kemudian Muhammad Najih juga menyebutkan salah satu tokoh NU yang merupakan saudaranya. Ia berpendapat bahwa saudaranya itu juga terlibat dalam tuduhan memakan uang haram tersebut. Termasuk juga masih saudara saya, Yahya Sakuf, membenci habaib, na'udzubillah min dzalik. Itu bagaimana ya? Memang sudah wataknya begitu. Kebanyakan makan uang haram ya, mulai dari zaman Gus Dur, ujar Gus Najih. Bahkan anak-anak santri Syarok, alumni Syarok, kiai yaitu santri tapi membela-bela rezim ini. Kebelabasan liberal, kebelabasan. Entah karena iming-imingan atau memang sudah kebanyakan makan haram itu uang haram, ujar Gus Muhammad Najih menandaskan. Menak Yakut klaim bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU saja, bukan untuk umat Islam secara keseluruhan. Menteri Agama Yakut Holil Komas menyebut bahwa kehadiran Kementerian Agama bukanlah hadiah dari negara untuk umat Islam secara keseluruhan. Tapi, menurut Yakut, Kemenak adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama atau NU secara khusus. Pernyataan itu disampaikan Menak Yakut pada webinar Internasional Robitah Ma'ahid Al-Islamiyah (PBNU) dalam rangka memperingati Hari Santri 2021. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU secara khusus, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Ujar Yakut sebagaimana tayangan di YouTube berjudul Santri Membangun Negeri, webinar internasional peringatan Hari Santri 2021 RMI PBNU yang disaksikan hidayatullah.com pada Sabtu 23 Oktober siang hari. Sebelum menyampaikan hal itu, masih dalam webinar tersebut, Menak Yakut mulanya bercerita soal keinginannya mengganti tagline Ikhlas Beramal pada logo Kemenak. Saya cerita ini sebelum saya tutup. Ada perdebatan kecil di kementerian itu ya, ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama. Saya berkeinginan mengubah tagline lah, minimal tagline atau logo Kementerian Agama. Tagline Kementerian Agama itu kan ikhlas beramal. Saya bilang gak ada ikhlas, kok ditulis itu? Namanya ikhlas itu dalam hati. Ikhlas kok ditulis? Ya ini menunjukkan gak ikhlas. Sebut Menak Yakut dalam memperingati Hari Santri Nasional. Ikhlas itu mungkin kalau ada bantuan terus minta potongan, itu nggak ikhlas. Kelihatannya membantu tapi minta potongan itu nggak ikhlas. Nah, ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas saya bilang. Lalu tambah Menak, terjadi perdebatan yang berkembang menjadi sejarah asal-usul Kemenak. Waktu itu perdebatan bergeser
bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Lantas ada orang yang tidak setuju dengan mengatakan bahwa kementerian ini harus Kementerian Agama Islam karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU secara khusus, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama. Kenapa Kementerian Agama disebut hadiah negara untuk NU? Karena menurut Menak Yakut, Kemenak muncul atas dasar pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan menurut Yakut, yang mengusulkan itu menjadi juru damai adalah PBNU hingga kemudian lahir Kementerian Agama. Wajar sekarang kalau kita minta dirjen pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren. Dan santri juga jamiah, saya kira wajar-wajar saja, tidak ada yang salah, sebutnya. Kemudian sejumlah orang dalam perdebatan itu masih tutur Yakut menyampaikan protes. Kenapa Kemenak juga mengafirmasi agama lain? Menurut Yakut, hal itu dilakukan sebab NU mempunyai jamaah yang besar. Menurutnya pihak yang besar itulah selalu cenderung melindungi yang lemah, dan katanya itu adalah sifat NU. Di mana-mana pengen melindungi yang kecil, jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi kementerian semua agama itu bukan menghilangkan ke-NU-annya, tapi justru menegaskan ke-NU-annya. NU kata Yakut terkenal paling toleran, paling moderat. Sehingga menurut Yakut hal itu bisa menjadi latar belakang landasan cara berpikir pihaknya di Kemenak. Lalu Yakut juga berkata akan memanfaatkan kebaikan dan dimanfaatkan untuk jamaah. Dengan itu mampu mempersiapkan masa depan anak-anak dan santri-santri untuk memenangkan pertarungan di masa depan. Hal ini pun memantik komentar dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Anwar Abbas. Lebih baik dibubarkan saja. Pernyataan Menteri Agama Yakut Holil yang menyebut bahwa Kementerian Agama merupakan hadiah spesifik untuk warga NU dan wajar jika warga NU memanfaatkan Kemenak terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Pernyataan Yakut itu dinilai tendensius dan berpotensi menimbulkan perpecahan, karena seolah-olah menegaskan peran umat beragama yang lainnya. Pernyataan ini tentu sangat-sangat disayangkan, karena tidak menghargai kelompok dan elemen umat serta masyarakat lainnya. Tegas pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Sabtu siang 23 Oktober. Meskipun begitu, Anwar Abbas juga menilai ada baiknya pernyataan bekas ketum GP Ansor itu akhirnya mengemuka ke publik, sehingga publik semakin tahu bahwa Kemenak semuanya dikuasai oleh orang-orang NU. Apalagi kalau fakta dan fenomena ini dikaitkan dengan pernyataan Said Akil Sirot, Ketua Umum PBNU, yang pernah menyatakan jabatan Kemenak kalau tidak dipegang oleh NU, maka bakal salah semua. Cara berpikir dan cara pandang seperti itu menurut Anwar Abbas, jika dikaitkan dengan masalah kebangsaan dan pengelolaan negara akan sangat naif dan tidak mencerminkan akal sehat. Yakut yang kini menjabat Menak diharapkan Anwar Abbas lebih bersikap layaknya pemimpin umat yang selalu mengedepankan sikap arif dan bertindak sebagai negarawan. Bukan justru sebaliknya, malah bersikap arogan dan mementingkan kepentingan dari kelompoknya semata. Oleh karena itu, kalau sebuah lembaga seperti Kemenak ini diperlakukan dengan cara pandang dan tindak seperti ini, maka tentu jelas tidak bisa diterima. Dia juga menduga apabila cara pandang mementingkan kelompok tetap dipertahankan oleh sosok pemimpin di pemerintahan ataupun partai politik yang ada di negeri ini, maka lebih baik tidak ada institusi yang dipimpin orang-orang semacam itu. Maka saya minta Kementerian Agama lebih baik dibubarkan saja, karena akan membuat gaduh. Mudaratnya pasti akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Begitu pungkas Anwar Abbas. Menak Yakut sebelumnya juga mengatakan Kemenak bukanlah hadiah dari negara untuk orang Islam secara umum. Ditegaskan Kemenak adalah hadiah dari negara untuk NU secara spesifik. Oleh karena itu, menjadi wajar jika orang NU mendominasi dan memanfaatkan peluang yang ada di Kemenak. Begitu katanya.